Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, harinya hari Sabtu, malam Minggu, tanggal 4 Juni 2022. Saya kembali membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi, dan tentunya berisi pencerahan untuk Anda semua, supaya membuat hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan. Di hari ini tadi saya di rumah saja karena saya mengosongkan jadwal kelas AMC online-nya. Tadi Sabtu saya bermain sama anak saya gitu ya, main badminton, kemudian juga berenang di kompleks perumahan saya. Tadi juga seru-seruan, lalu tadi kita makan siangnya di rumah. Makan siangnya istri tadi masak gitu ya, masak spesial dan makan di rumah. Tapi tadi di sela-sela saya di rumah gitu ya, ada sebuah telepon yang masuk ke saya. Seorang peserta kelas AMC awal tahun ini, dia cerita bahwa, Mas Firman, saya mau curhat katanya. Saya mau curhat sekaligus mau nangis loh. Kenapa? Seorang ibu gitu ya. Saya bersyukur sebetulnya, bersyukur anak saya bisa keterima kuliah. Jujur saya waktu anak saya pengen kuliah, saya bingung. Tapi setelah saya belajar MC, saya modifikasi, saya gunakan rumus doanya, saya gunakan semua yang Mas Firman ajarkan. Anak saya keterima kuliah dan dapat beasiswa gratis semuanya. Itu betul-betul suatu anugerah luar biasa, Mas, suatu keajaiban buat saya. Dulu saya kalau nggak belajar, mungkin saya sudah melarang anak saya sekolah, melarang anak saya untuk kuliah. Tapi dengan kekuatan yang Mas Firman berikan, dengan ilmu yang Mas Firman ajarkan, saya jadi berani untuk mengizinkan anak saya kuliah dan saya terapkan doanya dan terjadi. Ibu ini tadi memang agak menangis ketika saya bilang, sudah Bu, itu bukti kalau Ibu benar menerapkan MC-nya, bukti kalau Allahnya sayang sama Ibu. Nah, dan dia pun bilang terima kasih. Ini yang ingin saya bahas di catatan harian di kali ini, yaitu tentang keberanian untuk membuat keinginan, keberanian untuk membuat impian. Keberanian ini butuh kekuatan pikiran. Keberanian membuat impian bukan sekedar diucapkan, bukan sekedar diafirmasikan, tapi butuh pemahaman, butuh ilmu untuk menggunakan pikirannya dengan benar. Kalau tidak tahu mekanisme kerja pikiran, tidak tahu cara kerjanya, nggak tahu rumus-rumus AMC-nya, akhirnya banyak orang takut membuat impian, takut pengen punya A, takut pengen punya B, tidak berani berkreasi, tidak berani untuk memaksimalkan keinginannya, tidak berani untuk membebaskan kreativitasnya dalam membuat impian. Efeknya apa? Hidupnya menjadi stagnan, menjadi tidak nyaman gitu ya. Jadi kalau kondisi sekarang tidak nyaman, seterusnya tidak nyaman. Mungkin Anda sering melihat sekitar Anda atau diri Anda sendiri gitu ya. Anda pernah melihat orang yang dia sudah usia senior, sudah usia tua gitu. Dari dulu sampai sekarang hidupnya tetap saja, rumahnya yaitu, mobilnya yaitu, kemudian anaknya juga akhirnya ya sama juga gitu ya. Rumahnya tidak berubah, bahkan tidak dicat gitu, rumahnya tetap saja. Ini karena ketakutan untuk membuat keinginan, ketakutan untuk membiarkan pikirannya bekerja. Kenapa takut? Karena tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya, sehingga takut untuk berani membuat impian. Sama seperti ibu tadi, ketika dia ingin anaknya kuliah, dia nggak berani karena dia merasa
nggak sanggup bayar kuliahnya, nggak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Bahkan dia dulu cerita bahwa dia melarang anaknya untuk kuliah, lebih baik bekerja saja. Tapi anaknya ngotot, dan ibu ini ketika sudah belajar AMC baru dia sadar bahwa oh ternyata boleh untuk menuruti keinginan anaknya. Ibu ini menerapkan rumusnya, dia kerjakan, dia lakukan, kemudian alhamdulillah anaknya bisa kuliah gratis. Apakah kebetulan? Bukan. Itu hasil dari apa yang ada di pikirannya, hasil dari program di pikiran ibu itu sendiri sebetulnya, yang sudah tertata, yang sudah terprogram, dan sudah bergerak gitu. Dan tentunya semesta dan Tuhan akhirnya meridhoi itu dan mengabulkan. Yang menjadi titik poinnya adalah bagaimana si ibu tadi kemudian mau untuk menyetujui alias mengiyakan anaknya untuk kuliah. Dan ini mungkin bukan hanya satu orang, tapi banyak orang, yang seorang ibu yang dia mungkin takut untuk menuruti anaknya mau kuliah lah, atau mau pengen A, pengen B gitu, hanya karena melihat keterbatasan yang ada. Ibunya merasa dia hanya bekerja di suatu tempat dan dia tidak sanggup untuk membiayai kuliah anaknya. Nah, ini persoalan yang semua orang alami sebetulnya. Dan ini yang perlu didobrak, yang perlu dihancurkan. Kalau bahasa teman-teman motivator adalah mental block, tapi kalau bahasa saya yaitu data lama yang sudah tersimpan, yang memang harus diubah dan harus segera diganti dengan pemahaman yang baru, dengan pola pikir yang baru. Kenapa? Karena kalau ibu itu seandainya nih tetap saja seperti itu, maka mungkin anaknya tidak kuliah, mungkin anaknya jadi marah sama ibunya, dan bisa aja anaknya pergi atau apalah gitu ya. Tapi ketika ibu ini belajar, dia berani dan dia menyetujui anaknya untuk belajar, keajaiban itu terjadi, keajaiban itu datang. Dan ya tadi ketika dia telepon saya, dia nangis-nangis, dan itu buat saya juga terharu. Artinya menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang, menjadi jalan perubahan untuk hidup orang lain. Dan tentunya itu membuat ibu ini terharu. Dan ya tadi gitu ya, itu juga berlaku buat Anda yang mungkin saat ini anaknya pengen sekolah, anaknya pengen apa gitu, seringkali menunda, seringkali bilang jangan atau tidak boleh. Coba deh sekarang kalau Anda baca buku saya 10 Keajaiban Pikiran, Anda belajar AMC, Anda pasti sadar bahwa ternyata boleh gitu ya, ternyata ada rumusnya, ada caranya untuk kita membuat apa yang anak kita inginkan itu bisa terjadi. Yang menjadi persoalan, terlalu banyak pemahaman di luar sana yang dimasukkan dari orang-orang spiritual, teman-teman agama, dan teman-teman motivator sebagainya, yang biasanya juga ada teman-teman psikologi juga yang jangan ikuti anakmu terus gitu. Nah, ada beberapa hal itu yang sebetulnya menjadi penghambat dari sisi orang tua, yang jadi tidak suka untuk menuruti yang anaknya inginkan. Padahal ya itu tergantung orang tuanya, apakah mau ngasih atau enggak. Toh itu anak Anda, jadi bukan anaknya psikolog, bukan anaknya siapapun kan, itu anak Anda, sehingga harusnya Anda lah yang punya hak dan punya kewajiban untuk memberikan apapun yang Anda inginkan sebetulnya ya. Sadari itu dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.